Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rasanya pada hari ini kita masih bisa bertemu bertatap muka dan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya sampai. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Meskipun Bapak Paswa sudah hadir, mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan kita dalam melaksanakan tugas kita hari ini. Sebelum kegiatan berbagi atau diseminasi dari penyanyi, saya ingin menyampaikan pesan terlebih dahulu, yaitu terkait nilai rapor kelas 9 semester. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Wasid dan Bu Haji Mardiani yang sudah memberikan saya kesempatan pada komunitas belajar ini untuk memberikan pemaparan tentang budaya positif atau diseminasi budaya positif. Duduk apa berdiri ya? Oke. Saya masih belajar dan kita sama-sama belajar untuk menerapkan apa yang ilmu saya dapatkan dari program pelatihan guru penggerak, dan saya ingin memberikan diseminasi pada hari ini tentang penyebaran pemahaman budaya positif yang merupakan salah satu tugas yang harus saya laksanakan. Pada diseminasi penyebaran pemahaman positif, ya, di sini isi presentasi yang akan saya sampaikan adalah maaf Bapak Ibu, ada trouble sedikit. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Ya, pada pemaparan penyebaran pemahaman budaya positif, isi-isinya adalah next bisa. 1. Pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, teori kontrol. Ketiga, disiplin positif. Keempat, nilai-nilai kebajikan. 5. Kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Next Bu Nisa. Yang pertama, kita harus menekankan bahwa pendidikan yang kita laksanakan setiap hari sebagai seorang pendidik, ya, selayaknya harus menurut filosofi pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara, yang mana dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita di sini Bapak Ibu, kita harus menuntun, membimbing anak didik kita itu supaya mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ya Bu ya. Nah, itu yang harus dijadikan dasar dalam pemikiran kita seorang pendidik, di mana tujuan akhirnya adalah kita mewujudkan pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 karakter yang harus ditanamkan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu adalah tujuan akhir dari pendidikan kita. Next, Bu Lisa. Sedangkan pendidikan dengan paradigma baru, di mana standar nasional pendidikan lingkungan yang positif sangat diperlukan dalam pembelajaran yang terjadi, adalah pembelajaran yang harus berpihak pada murid, ya, sebagaimana tertuang pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12. Jadi apa yang harus kita lakukan itu semuanya harus berpihak pada murid, dan murid. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang diperlukan, itu harus menekankan pada murid, ya, bukan kepada teacher center, tetapi student center, ya Bapak Ibu. Di mana pada pendidikan dengan paradigma baru ini harus adanya interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Itu adalah yang harus kita lakukan. Jadi ayo bareng-bareng kita membenahi diri kita. Saya juga masih banyak kekurangan, saya merasa diri saya masih kekurangan. Mari bersama-samalah kita mengubah, memperbaiki. Apa yang harus kita lakukan dalam mendidik seorang siswa itu harus menuntun di dalamnya, siswa itu harus mencapai tujuannya dalam keselamatan dan kebahagiaan. Yang ketiga harus interaktif, inspiratif, menyenangkan. Yang menyenangkan, Pak, ya, jangan ada penekanan, anak tidak merasa nyaman dan tidak merasa tenang. Ada ketakutan, itu tidak boleh. Next, Bu Lisa. Nah, di sini adanya teori kontrol. Apa sih teori kontrol itu? Ya, mari sama-sama kita merenungkan apa itu teori kontrol. Next, Bu Nisa. Nah, pada teori kontrol di sini ada perubahan paradigma. Nah, kita coba lakukan kegiatan aktivitas ini. Nah, coba ada dua orang, saya dan Anda. Nah, kita ambil secari kertas. Nah, secari kertas ini kita tuliskan apa hal yang berharga pada diri saya. Nah, sesuatu yang sangat berharga kita letakkan pada tangan kita, dan teman kita itu akan berusaha untuk membuka lah, ya, mengambil sesuatu yang berharga dari tangan kita. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk mempertahankan apa yang dianggap kita berharga? Dan yang teman kita juga, Anda pasti akan mencoba melakukan segala cara untuk membuka dan mendapatkan apa yang dianggap berharga oleh saya. Misalnya Bu Haji Catu, ya, menuliskan di tangannya ini yang berharga bagi Bu Haji Catu adalah apa, Bu? Saudara. Nah, ketika Bu Haji Catu ini mempertahankan, Bu Samro ini mencoba, ayo Bu, saya kasih nih permen, udah saya traktir bakso. Dengan segala caranya Bu Haji Catu mempertahankan apa yang menjadi sesuatu, ya, gitu, yang menjadi hal yang berharga. Nah, ya, itu apa yang terjadi. Nah, itu tergantung dari diri kitanya, ya, apakah kita mau mempertahankan atau kita mau melepaskan sesuatu yang berharga pada diri kita. Next, Bu Nisa. Nah, yang kedua, ilusi kontrolnya. Ilusi kontrol murid. Ilusi mengontrol murid. Terima kasih, Pak Anton. Ketawanya. Ilusi adalah sebuah
sebuah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini berarti kita memberikan ilusi kepada siswa dengan cara memberikan kritik bahwa dia bisa merasa bersalah itu bagaimana, tetapi yang kita jadikan kritikan itu bisa menguatkan karakter-karakter yang tadinya masih samar-samar, ya. Bisa menguatkan positif, efektif dan bermanfaat, dan juga di sini memiliki hak untuk memaksa. Kita bisa memaksa, tetapi pada standar yang masih paradigma stimulus respon dalam teori kontrol atau teori pilihan, ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini? Siapa? Saya, anak, ya, guru. Nah, siapa? Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba untuk mengubah. Ayo bareng-bareng kita ubah. Tetapi dalam teori kontrol atau pilihan, orang pasti akan berusaha memahami dulu pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin tadi saya memaparkan kepada Bapak dan Ibu yang hebat di sini bahwa kita harus mengubah pemikiran kita bahwa pada saat kita mendidik kita harus menuntut, memberikan bimbingan dan lain. Saya kan memberikan satu pandangan ini. Bapak dan Ibu juga kan memiliki, berarti kan ada di sini ada kontrol pada diri Bapak dan Ibu semua. Ya, perilaku buruk dilihat pada stimulus respon, ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi Bapak dan Ibu, jika anak kita itu ada perilaku nyeleneh dan kurang kurang wajar, mungkin dia ada tujuannya. Apa yang membuat mereka melakukan hal itu melakukan tindakan perilaku seperti itu, ada tujuannya dalam diri mereka yang belum terpenuhi. Misal, ya, kemarin Pak Asep memberikan pandangan bahwa anak-anak gadis, anak-anak siswi kita itu banyak yang menggunakan kosmetik yang berlebihan. Ya, di sini mungkin ada tujuan mereka berperilaku seperti itu. Mungkin mereka ingin mendapatkan kasih sayang dan merasa pengen diterima, ya. Atau juga mereka melakukan sebagai just fun, kesenangan saja. Nah, disitulah, ya, bahwa perilaku itu memiliki satu tujuan. Pada stimulus respon, di mana orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, bukan orang lain, ya. Jangan berpikir, ada bapak kepala sekolah yang mengontrol saya untuk datang. Padahal itu semuanya tergantung pada diri kita kontrolnya. Ya, pada stimulus respon, orang bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain kan punya satu keyakinan yang saya bisa melakukan sendiri, saya bisa mengerjakan sendiri, saya bisa menentukan diri saya sendiri untuk lebih baik. Bukan, saya tidak bisa, ya, tetapi diri orang itu sendiri. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Tetapi pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maaf ya Bu, ngejelimet ngomongnya tuh.
Jadi di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, bukan pada saat pemaksaan pada stimulus respon. Yang keempat, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada saat kita berpikir, waduh, saya ikut perlombaan, ya, tetapi saya tidak mendapatkan juara, itu wajar, ya. Nah, ya itu kan sudah konsekuensi ya. Nah, pada saat kita mengikuti suatu perlombaan itu pasti ada menang dan kalah. Nah, pada teori kontrol itu model berpikirnya kita harus menang, walaupun pada kenyataannya kita tidak menang. Nah, itu ya. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, next Bu Nisa. Sekarang makna disiplin. Coba saya nanya sama Bu Eti ya, boleh ya Bu Eti ya? Bu Eti, taat terhadap peraturan Bu Eti. Saya masuk kelas pukul 7, anak udah datang, itu disiplin bukan sih namanya? Ya, saya juga. Jadi tadi Oke. Menurut Pak Adin, disiplin itu apa Pak Adin? Oke. Nah, kita lihat bareng-bareng apa sih makna disiplin itu. Next Bu Nisa. Disiplina yang artinya belajar. Jadi bukan menaati peraturan, tapi belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Socrates dan Plato ini adalah dua tokoh ya, dua tokoh filosofi dari negara. Dari negara mana ya? Dari Italia. Bagus, Pak Wir, terima kasih, keren. Ya. Makasih Pak Wir. Ya, luar biasa Pak Wir, sekarang sudah ada perubahan yang signifikan. Disiplin diri di sini membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang tadi dibilang sama Bu Eti ya, mendapatkan kepatuhan, menaati dan lain sebagainya. Sama Pak Adin juga. Tetapi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya di sini misalnya dalam disiplin itu beberapa anak menghindari ketidaknyamanan, berarti mereka menaati peraturannya. Sebenarnya prosesnya mereka belajar menaati waktu. Ya. Karena supaya tidak mendapatkan hukuman, berarti mereka datangnya sesuai dengan apa peraturan yang sudah ada, begitu ya. Berarti di sini kan menggali potensi dirinya untuk menjadi lebih baik. Proses tindakan perilakunya itu menjadi lebih baik. Itu ya dengan belajar disiplin tadi. Tidak hanya untuk kepatuhan kepada peraturan, tetapi disiplin dengan yang lainnya. Next, Bu Nisa. Tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, ya. Nilai-nilai yang kita hargainya itu apa? Nilai tanggung jawab, nilai menghargai diri, nilai-nilai kebaikan, ya. Jadi di sini kita belajar mengontrol diri kita dan menggali potensi yang ada dalam diri kita itu untuk menjadi lebih baik, ya. Terima kasih. Next, Bu Nisa. Nilai-nilai yang tadi saya bilang, nilai-nilai kebajikan universal. Ini masih universal ya, masih luas ya. Nilai-nilai yang sifatnya positif pada diri manusia
yang merupakan tujuan mulia yang tadi kita ingin capai dalam tiap-tiap individu. Nah, dalam nilai-nilai tersebut biasanya bersifat universal, ya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi yang tadi saya bilang ada nilai-nilai kebajikan di mana contohnya nilai menghormati diri sendiri, komitmen, keselamatan, kesehatan, itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada diri kita dan anak didik kita. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Tadi saya memberikan setiap anak berperilaku pasti ada alasan dan tujuan mereka melakukan hal itu, ya. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol yang dipaparkan di tahun 1984, ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut teori Diana Glosser, ya, 1998. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 elemen. Ya, di mana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, kebenaran global, bergotong royong dan kreatif. Ya, dari dua teori tadi, menurut Glasser dan menurut Diana Glosser, di sini ada satu keterkaitan, ya, di mana setiap orang melakukan tujuan, ya, melakukan tindakan itu pasti ada tujuan. Nah, di mana tujuan ini pasti ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nah, karena kita berada di negara Indonesia yang sangat kompleks, ya, maka tertuanglah bahwa nilai-nilai kebajikannya itu ada pada profil pelajar Pancasila yang saya bilang itu adalah tujuan akhir dari pendidikan kita, ya. Next, Bu Nisa. Nah, pada slide ini dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, langkah-langkah kita, ya, yang tadi untuk menerapkannya. Maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, ya, sehingga dia dapat mengembangkan sekolahnya dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan pengelolaannya. Maksudnya di sini kita semua warga SMP Negeri 1 Lobener, ya kan? Ya Bu, bener ya? Ya. Dalam satu komunitas, dalam satu keluarga, ya, harus saling ada satu kepedulian. Yang kedua harus saling berkolaborasi, ya, harus saling bekerja sama, ya, tanpa, ya, kalaupun ada gesekan itu wajar, tetapi kita harus menekankan pada visi misi yang sekolah Saloh. Yang sekolah Saloh ini apa? Dituangkan, ya, dalam visi misi itu. Nah, kita bersama-sama, hayo
Nah, kita hayati dulu yang jadi visi misi dari sekolah kita itu apa. Setelah kita tahu, memahami, nah kita terapkan pada diri kita, pada diri anak-anak kita, sehingga apa yang menjadi tujuan kita menciptakan budaya positif itu akan terlaksana dengan baik ya, begitu ya Bu Haji ya. Terima kasih Bu Haji. Jadi kita harus menerapkan, oh iya, jangan sampai kita sebagai pendidik itu kalah satu langkah di depan siswa. Kita harus satu langkah di depan mereka. Gimana caranya untuk meningkatkan kompetensi kita ya, dengan mengembangkan diri kita lah. Kita ikut dalam FGMP, pelatihan baik yang sekarang ini ataupun yang daring, adanya kan follower dan lain sebagainya, diikuti lah, di PMM lah, itu banyak ya. Saya juga belum lulus satupun ya, tapi ya masih belajar lah. Ya makanya itu belajar sepanjang hayat. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita memiliki berapa, Pak Antam? Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia itu ada berapa? Sandang. Iya. Ya, hak asasi manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia ada berapa? Loh. Ada 3 kata Pak Hartono. Papa. Oh, sandang, pangan, papan. Pergi ada berapa pergi? Oh, sama 3. Bu Eva ada 3. Primer, sekunder, tersier. Oke, bervariasi. Pak Gali, kebutuhan dasarnya apa? Oh iya, apa penuhan? Jaga. Ada berapa Pak? 5. Ada 5 katanya. Apa saja Pak? Terima kasih Pak Gali. Jadi memang betul ya. Yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu semuanya sebenarnya benar berdasarkan konteks. Ya, tadi papan, sandang, tangan itu memang harus dipenuhi ya. Itu secara psikologis ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Menurut yang saya pelajari bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ya, kita hidup itu ya ada tujuannya. Nah, dan untuk hidup harus ada ya bertahan dan hidup gimana? Nah, kebutuhan bertahan hidup itu seperti tadi makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, Bang. Yang tadi papan ya, kata Pak Hartono ya. Keamanan dan kesehatan. Keamanan itu kalau kita hidupnya tidak aman itu belum terpenuhi, Pak. Kebutuhan bertahan hidupnya. Kita hidup, tetapi budak-budak utang, orang aman. Kita hidup di daerah yang ada konflik, misalnya ada perang ataupun apa, itu juga belum, kebutuhan bertahan hidupnya masih belum maksimal ya Bapak Ibu ya. Next, yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Ini pasnya untuk Pak Gali nih. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Oh iya, betul. Ya, sebagian. Kita kepada butuh kasih sayang ya Pak. Oh iya nih Bu Haji juga ya, walaupun kita sudah berumah tangga juga butuh kasih sayang. Oke, good Bu Haji, terima kasih. Ya benar, jare wong Jawa mah sandang, sanding, sandung. Nanti dijelaskan sama Pak Adin ya. Nah, pada kasih sayang dan rasa diterima di sini kita ada rasa diterima, dipedulikan untuk berbagi, bekerja sama, menjadi bagian kelompok, dikasihani, mengasihani, disayangi dan menyayangi. Ya, kalau kita
menjadi satu keluarga pasti harus ada kasih sayang di dalamnya. Walaupun kita nggak suka sama adik kita atau kita lagi marah sama kakak kita, itu tidak boleh, harus ada kasih sayang di dalamnya, ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar kekuasaan dan penguasaan. Di sini kebutuhan pengakuan atas kemampuan, power yang ditekankan di sini. Apa? Kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, memimpin, diakui, didengar, harga diri dan keinginannya dianggap. Jadi pada penekanan power, ya, pada diri seseorang itu muncul, ya. Sedangkan kebutuhan kebebasan atau freedom, bahasa Inggrisnya freedom, ya, kebutuhan akan pilihan, ya. Contohnya bagaimana? Ya, dari aspek mandiri, otonom, memiliki pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Nah, kemarin saya lihat di Facebooknya Pak Adin itu lagi apa Pak? Ada pemenuhan kebutuhan kebebasan, naik rafting di Cikedongdong, ya. Itu merasakan kebebasan kan Pak, mencoba hal-hal yang baru, itu kan seru ya. Emak-emaknya belum, nanti deh next time. Ya, itu ada di situ, ya. Ada, ini coba-coba deh hal yang baru dan menarik. Nah, itu harus biar apa? Biar merefresh kebutuhan dasar kita, jangan monoton, ya. Oke, yang terakhir kebutuhan kesenangan, kebutuhan fun, kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, humor, guyonan, ya, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, ketawa. Pada saat Pak Adin melakukan, coba yuk kita rafting yuk. Dengan bermain air itu, ya, itu kan ada. Nah, kesenangan, ya, orang ajak jadi kita orang diajak, itu kan ada kesenangan yang terluap pada diri kita senang, kita refresh dan lain sebagainya. Nah, 5 kebutuhan dari love and belonging, survival, freedom, power, dan power ini harus dipenuhi, jangan sampai ngejomplang. Kalau ngejomplang, Pak Gali orang Aceh. Ya. Terima kasih. Next, Kunisa, itu untuk kebutuhan dasar manusia. Pada slide di sini motivasi perilaku manusia. Jadi ada beberapa motivasi yang membuat diri manusia itu melakukan suatu tindakan atau berperilaku. Di mana ada teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kalau X berarti di luar, ya Pak. Kalau in berarti ada di dalam. Nah, 2 motivasi ini yang membuat diri kita itu menjadi karakter yang nempel pada diri kita. Misalnya di sini apa nih? 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi, ya? Apabila saya tidak melakukannya, ini ada dari luar. Kita melihat anak-anak kita itu dengan, kalau setiap hari kita harus masuk jam 7, ada anak beberapa yang tidak masuk, ada yang masuk tapi setelah jam 7 itu mereka ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini misalnya, saya mau ikut
pelatihan kalau ada sertifikatnya. Kalau nggak ada, nggak ikut. Nah, yang penting sertifikatnya. Itulah motivasi eksternal. Jadi bukan dari oh iya saya ikut karena ingin dapat ilmunya. Ilmunya itu bonus deh. Yang penting yang sekarang sertifikatnya. Itu harus dirubah ya. Nah, untuk menghargai diri sendiri nih. Nah, kalau diri sendiri ini ya dari dalam diri kita, motivasi intrinsik kita, ya supaya apa? Supaya ada tujuan disiplin positif nantinya. Oh iya, saya harus ikut pelatihan ini supaya bisa memberikan penularan terhadap teman atau bisa menjadi coaching terhadap teman-teman yang lain gitu ya. Oke, next Bu Nisa. Nah, setelah tadi disiplin positif, tentunya ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti akan memiliki tujuan, dan tujuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan kita juga melakukannya. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan disiplin positif tadi? Pasti ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa tiga itu? Mari kita lihat bersama-sama. Next Bu Nisa. Ada dua tabel di sini, hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di sini sesuatu yang menyakitkan. Pak, kalau yang namanya hukuman itu menyakitkan. Menyakitkan tidak hanya fisiknya saja, tetapi secara psikologis juga itu berpengaruh. Oke, kita lihat anak itu nggak apa-apa, tetapi membekas sepanjang mereka hidup. Misalnya kita memberikan hukuman, anak itu nggak bisa jawab. Oke, ayo kamu maju ke depan, angkat kakinya. Itu dalam pikiran mereka itu akan dikenang sepanjang. Saya pernah menjadi seorang, maksudnya waktu di sekolah yang dulu, itu anak sekarang sudah menjadi guru TK. Nah, ketemulah dengan saya pada satu kesempatan. Ibu-ibu kenal saya enggak? Siapa yang melakukan? Udah jadi ibu-ibu dia juga. Saya tuh murid ibu. Terus saya masih ingat dengan ibu. Apa yang diingat dari ibu? Ibu nggak pernah ngomong kita, Jen. Pokoknya nulis sekelas di kita. Ceritanya tuh Bu, dia anaknya baik, Pak. Nah, ada laki-laki itu nggak mau nulis. Yaudah, di sini saya tulisin. Dia nulis tuh, Pak. Nah, kamu lagi ngapain? Lagi nulis, Bu. Kamu kan udah selesai. Kasihan Bu, dia nggak nulis katanya tuh. Ya udah, Nang, bukunya kumpulin. Dia yang nulis, kata saya tuh tak gituin. Dia teringat tuh sampai sekarang. Aduh, saya tuh sudah melakukan satu kesalahan. Kejam saya tuh Bu Haji. Tetapi anak itu berhasil Bu Haji. Sekarang jadi guru TK. Nah, dengan hal seperti itu tuh, oh ya udah, maafin ibu ya. Waktu itu juga saya sudah minta maaf, ya sudah menjelaskan. Cuma bagi dia itu terekam sepanjang sampai akhirnya ya udah ya Nok ya, kata tuh. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Barangkali ibu dulu tidak baik, kata saya tuh. Sudah ya, ibu minta maaf, katanya. Nah, ya kata Bu Nisa dulu mah nggak ada aja program CGP, Pak. Jadi saya juga tidak begitu. Nah, dulu mah Pak, saya pernah Pak dengan zamannya Pak Kuswaya. Saya tidak bikin PR waktu itu tuh. Aduh, saya izin. Serapa lah. Nah, waktu di SMP 2 Sindang, Pak Kuswaya itu ngajar fisika ya Bu Nisa ya. Nah, itu orangnya tuh udah ingatnya dengan anak-anak yang pintar sama anak-anak yang buat anak sakit
dalam konsekuensinya itu membuat anak tidak nyaman, ya, membuat anak tidak nyaman dalam waktu pendek, ya. Pada hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau hukum dihukum bapak, sama sengit, mani-mani dihukum. Orang bisa jawab ngepel, orang bisa jawab benci ya bu. Ya, nah, tapi konsekuensinya, kalau dari konsekuensi ya, anak itu nantinya akan menghargai kedisiplinan. Oh iya nih, nanti kalau pada saat pembelajaran ibu ini, saya harus mempersiapkan supaya kalau dikasih pertanyaan bisa jawab. Jadi ada persiapannya nanti, ya. Pada hukuman itu memaksa, ada paksaan. Sedangkan pada konsekuensi itu ada stimulus, ada respon dan tanggapan. Sedangkan pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, Pak. Ya, diri sendirinya tersakiti. Tapi pada konsekuensi nanti ya mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Pada hukuman, konsep diri yang nanti ada tentang konsep dirinya buruk, saya buruk nih. Tapi pada konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan. Kadang-kadang saya pada biasanya yang di sini yang ahli ini Pak Asep nih. Ayo, kamu jujur, apa kesalahannya? Biasanya mereka ditutupi dulu. Tapi kalau dikasih kekerasan, dikasih hukuman, baru ya Pak mereka ngomong iya. Padahal kalau kita melihat dari konsekuensi, anak nanti akan belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir nanti pada hukuman itu ada perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan pada hukuman dan konsekuensi. Ya, terima kasih. Next. Yang terakhir adalah apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita ciptakan prosesnya bahwa anak itu untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang ini lebih baik ya Pak, kalau hukum sama konsekuensi itu. Tapi pada restitusi itu ada penciptaan kondisinya ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita hanya memberikan arahan, bimbingan, tuntunan, tetapi mereka menemukan solusinya sendiri secara tidak sadar, tetapi harus dikerjakan secara sadar dan tanggung jawab nantinya kalau. Jadi kita arahkan dulu, ayo kita bimbing. Nah, kamu hari ini terlambat kenapa? Iya bu, bangunnya telat, nggak ada yang nganterin. Berarti apa nih yang sudah dilanggar? Saya tidak disiplin berunang. Gimana supaya kamu bisa tepat? Nanti ada, kita ngarahin aja. Nah, tanpa ada pemberian hukuman. Ya, nah disinilah pentingnya restitusi di sini. Jadi nanti mereka itu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadikan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi gak usah, kok mau harus begini, itu memberikan hukuman. Nanti yang seperti pengalaman cerita saya tadi ya. Tapi dengan restitusi ini nanti ada proses sendiri yang mereka secara sadar akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Next, Bu Nisha. Di sini banyak sekali Bapak Ibu ya, identitas gagal dan identitas sukses dilihat dari hukuman,
konsekuensi dan restitusinya. Coba saya minta Pak Sep. Nah iya, Pak Sep biasanya hubungannya dengan hukuman nih. Pak Sep minta bantuan ya Pak Sep. Satu ini kan Pak, tadi kita belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dimana biasanya hukuman itu menyakitkan Pak Asep, baik secara fisik dan secara psikologis. Nah di sini ada identitas gagal dan identitas sukses gitu. Nah 1 poin aja, mana yang akan Bapak inikan, yang akan Bapak bacakan? Saya minta tolong dibacakan Pak. Yang pertama, belum identitas gagal hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus identitas sukses, disiplin, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, dan restitusinya merupakan pilihan. Berarti di sini Pak Asep, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi ya? Iya. Harus diterima oleh murid itu, gitu. Karena melakukan suatu kesalahan sih ya? Iya. Oke. Sebagai contoh juga Bu. Oke, gitu. Ya, oke, terima kasih Pak Asep. Ya. Berarti di sini murid atau anak akan tersakiti, ya. Dan anak itu nanti dibuat tidak nyaman konsekuensinya. Tapi pada restitusi, nanti anak itu kita arahkan supaya mereka memperbaiki kesalahannya sehingga menguatkan karakternya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti dulu ya tanya. Nah, oke, next Bu Lisa. Ada 9 ciri-ciri yang ada pada restitusi. Apa saja 9 ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, kesalahan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, itu jangan diberikan hukuman. Kamu nggak begini, nggak bisa, harus aja nggak bisa, yang benar. Jangan seperti itu Pak Sep. Dari kesalahan itu, kita harus belajar nih yang benernya, geraknya. Kalau geraknya itu, tapi saya lihat Pak Sep enggak Bu memberikan dari proses itu. Tapi walaupun memang ada dikit. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, ada perbaikan hubungan di sini. Ya. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, pada saat anak melakukan suatu kesalahan, kita ditawarkan. Oke, kalau misalnya kamu selalu datang terlambat, kamu tidak mengumpulkan tugas, kamu bertingkah seperti itu, nanti konsekuensinya apa? Ya kan, kamu nanti banyak catatan loh dari tiap bapak dan ibu. Itu akibatnya bagaimana? Kita tawarkan kepada anak itu sehingga anak itu akan terbuka pikirannya. Oh iya, kalau saya melakukan banyak kesalahan, tugas tidak masuk ini, nanti saya ada efek di akhirnya. Waduh, saya bisa tidak naik kelas seperti itu. Jadi kita berikan tawaran saja. Ya jangan dipaksa. Kamu nanti tidak naik kelas. Jangan. Kita tawarkan dulu dari option-option yang mereka lakukan itu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang tadi kita bilang kan tuntun. Dari tawaran itu kita kan secara tidak langsung memberikan tuntunan terhadap anak supaya berpikir secara kritis. Ya, Bapak Ibu ya. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kenapa Asep kamu melakukan ini tidak masuk? Kan pasti ada dia memberikan. Nah itu sebenarnya anak itu lagi mencari kebutuhan dasarnya. Ya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, di sini ciri-ciri restitusi. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nanti hasilnya itu harus ada karakter yang timbul.
Ya, kan yang tadi bilang, oh iya, ternyata anak itu menjadi komitmen, ya, jujur, ya, bertanggung jawab. Nilai-nilai inilah yang harus muncul pada diri anak tersebut, ya, bukan tindakannya, ya. Nah, kalau karakter itu pasti nempel ya Bu pada diri kita. Dan pada diri semua orang lah. Nah, yang 8, restitusi fokus pada solusi. Fokusnya pada solusi. Ya, harus ada pemecahan masalahnya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak-anak yang melakukan suatu tindakan kesalahan itu dikembalikan. Maksudnya dikembalikan itu mereka sudah ada usaha untuk memperbaiki dirinya sehingga karakternya itu secara tidak sadar, secara berproses mereka mengubah dengan kesadaran untuk menjadi lebih baik dan akan kembali kepada kelompoknya itu dengan karakter yang lebih baik. Next Bu Lisa. Nah, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol diri kita sebagai seorang guru. Nah, itu ada ya. Nah, apakah sebagai penghukum, Pak Asep? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Ada yang mau bisa menjelaskan satu aja? Barangkali Pak Rifki? Oh, Pak Anton. Ayo. Mau menjelaskan di sini, Bu? Kalau kontrol posisi saya sebagai guru itu, saya mau milihnya di sini gitu. Coba saya minta ilustrasinya aja. Gimana Pak? Maju Pak. Biar saling. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sebagai guru, saya posisinya antara 5 itu. Dari 5 ya, dari 5 Ya, dari pilih salah satu aja. Iya, pilih salah satu aja. Ya, saya bisa sebagai teman juga bisa. Kemudian sebagai Satu aja. satu aja. Oh, legend. Ya udah sebagai teman. Gimana tuh Pak? Ya, misalnya. Tapi posisi saya dengan siswa kalau sebagai teman itu ketika tidak sedang melaksanakan proses belajar. Misalnya sudah selesai atau misalnya lagi istirahat, ya kan banyak murid yang pada tanya, Pak saya tuh badannya pengen sehat, pengen bagus, gimana itu Pak? Ada curhat kayak gitu. Itu diposisikan Saya posisi dia di luar pelatihan, jadi saya posisikan si anak yang bertanya ini sebagai teman gitu. Saya beri masukan, saya beri motivasi, saya beri nasihat dan saran-saran sebagainya. Seperti itu. Dalam proses KBM, panik gimana? Kalau dalam proses Misalnya anak tidak memakai pakaian, kalau Pak Anton kan menerapkan selalu memakai seragam olahraga. ya. Nah, pada saat anak tidak memakai pakaian olahraga, nah, ini kan berarti posisi Pak Anton sebagai apa? Ya, dulu sama sekarang saya agak berbeda. Kalau dulu, kalau pas pelajaran olahraga di lapangan, saya kan mewajibkan anak harus beli pakaian olahraga. Ketika ada salah satu anak tidak lengkap, tidak pakai baju olahraga, saya kasih hukuman. Tapi sekarang memang nggak seperti itu. Saya kasih kesempatan dia untuk meminjam dulu. Minjam, sok sekarang yang sama-sama hari ini pelajaran olahraga kelas apa? Kamu cari, entah kelas 7, entah kelas 9, atau saya selama kelas 8. Kamu cari pinjaman sana. Saya kasih waktu 5 menit. Ucapki, wah, saya sangat beda. Lu silian kami dulu. Ketika dia datang, dia tidak mendapatkan, saya kasih opsi yang kedua. Ya sudah, sekarang kamu masuk ke kelas, ambil buku paket. Sekarang materinya apa? Misalnya ini Pak, atletik misalnya. Misalnya atletik, lari atau jalan cepat atau apa.
sekarang kamu rangkum masalah atletik, ya halaman sekian sampai sekian, nanti kumpulkan. Seperti itu. Kalau sekarang, mungkin mah ya hukum mungkin. Apa yang dalam pikiran Pak Anton ketika pada saat memberikan hukuman itu? Jadi yang dipikirkan Pak Anton itu apa? Yang- Anak itu merasa bagaimana? Yang saya pikirin, Nggak dipikirin. yang saya pikirin, Pak. Gimana? Iya. Yang saya pikirin sih, saya kan menghukum anak itu bukan saya menyiksa, bukan saya memberikan beban fisik yang terlalu berat, supaya anak ini bisa berubah dan dia tahu, dia tahu kesalahan dia gitu. Dan kedepannya jangan diulangi lagi. Artinya saya menghukum satu anak itu bukan untuk dia saja, untuk yang lainnya juga, gitu. Edukasi bagi yang lainnya juga, supaya kalau salah nanti akibatnya seperti itu, tapi sesuai dengan kapasitas kekuatan si anak tersebut. Oke, keren pendapatnya Pak. Oke. Oke, tadi paparan dari Pak Anton cukup menginspirasi bagi kita semua bahwa dia menempatkan dirinya dulu dan sekarang sangat berbeda. Ya, dulu mah masih Pak Anton, sekarang mah Pak Anton Listriani. Akibatnya bagi diri kita dan diri siswa itu bagaimana, kita lihat slide selanjutnya. Next, Bu Nisa. Pada 5 posisi kontrol, ya. Nah, di sini bila kita posisikan diri kita sebagai penghukum, biasanya nih ya, ada menghardik, woi, tidak kelompok, itu ada hardikan, ada stressing kalimat ya bagi di sini ya. Jadi ada marah, ada nunjuk-nunjuk. Ini diri kita itu sedang ditempatkan pada posisi penghukum, ya. Nah, sedangkan kalau pembuat merasa bersalah, di sini kata-katanya sudah sedikit melunak, tidak menghardik, tidak ada emosi. Suaranya sudah, kenapa sih? Jadi perbedaannya di situ, ya. Berceramah dulu, ya. Ditekan dulu. Nanti di sini ada nih, ada hasilnya. Kalau menghukum, nanti memberontak, nyalain orang lain, berbohong dan lain sebagainya. Supaya apa? Mereka itu supaya terhindar ya dari hukuman dan ketidaknyamanan tadi, Pak Hartono. Ya. Sedangkan kalau pembuat merasa salah, hasilnya ya nanti juga sama. Ya, karena apa? Masih cuma stressingnya itu tidak sekeras yang pada penghukum, ya. Buat apa? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Iya kan? Tapi ada pemikiran di dalam diri kita, kan ada peraturan sekolah, udah ada peraturan di kelas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kita bisa lihat alasan dan kenapa ini harus dibuat di slide berikutnya. Next. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang memakai motor pasti kan sudah tidak asing ya. Yang tidak pakai helm, nanti bagaimana? Karena peraturan sih, berarti wajib. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Dulu pada zamannya COVID, nanti keyakinan kelas yang dibuat dari tiap-tiap kelas itu kan Bapak Ibu sudah membuat ya. Kayak Bu Dia kemarin membuat dilarang membawa HP. Ya, kesempatannya ya. Kalau ketahuan nanti tidak akan diberikan nanti setelah selesai ujian katanya tuh. Nah, itu kesepakatannya. Jadi kalau tiap-tiap kelas melakukan keyakinan kelasnya dan dipatuhi secara
nggak usah disuruh-suruh lagi, nggak usah dipaksa-paksa lagi, secara kesadaran mereka sendiri. Nah, dari tiap kelas kita punya 27 ya buat ini, 27 kelas, 25 kelas. Yang mana sih yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini contohnya ya. Ini ada sebuah TK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatannya yang tadi bilang, Budia dilarang menggunakan HP selama pembelajaran yang tidak yang tidak ada kewajiban untuk menggunakan kecuali kalau misalnya memang ada guru yang mewajibkan untuk menggunakan HP. Di sini datang tepat waktu mengucapkan salam. Kalau datang nggak ucapin salam, masuk apa? Berarti sudah melanggar kesepakatannya. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh TK Dharma Wanita. Kesepakatan kelas, ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ditekankan pada diri kita bahwa kita dan murid itu harus ada. Betul, saya menyayangi, ya. Kami murid yang semangat belajar, biar ada ditekankan pada nilai-nilainya nanti. Dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Gimana nih menekankan kepedulian pada teman-teman yang lain? Nah, contohnya di sini menghormati, ya. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kadangkala anak-anak kita ini, ya, tidak menghargai, Pak. Dia sudah dikasih buku dari perpustakaan sesuai dengan nomornya masing-masing. Ya, pada saatnya itu tetap aja ya buat dia diambil tanpa sepengetahuan. Itu sebenarnya masih inilah kesepakatannya tuh harus menekankan yang tadi, saling menyayangi, semangat dan peduli pada teman-temannya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Next. Di sini contohnya, contoh peraturan dan keyakinan kelasnya. Di sini nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas yang tadi. Kalau ada peraturan, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, nilai kebajikan pada kesepakatan kelas yang diterapkan pada kelas itu adalah tanggung jawab, ya, komitmen untuk selalu kalau kita pinjam, kita ini tempatkan lagi tempat yang semula, ya. Mengajarkan hal yang sederhana saja anak-anak masih kurang apa ya Bu? Kurang kesadarannya ya. Padahal mah kamu pinjam, kamu ngambil, ya tempatkan lagi pada asalnya. Letak nanti. Dilarang mengganti, ada segitiganya. Apa itu? Segitiga restitusi. Tadi restitusi ada yang masih ingat? Bu Siti, ingat nggak restitusi? Restitusi adalah proses, ya, oke, maaf keren, proses menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, terima kasih akhirnya, gitu ya Bu. Nah, apa itu segitiga restitusi? Kita lihat. Nah, di sini segitiga restitusi berarti di sini ada 3 komponen: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi kebutuhannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nanti itu jadikan patokan yang tadi kita lihat bersama-sama, bahwa ada nilai komitmen, nilai keselamatan, nilai kesehatan, nilai menghargai diri sendiri, orang lain. Itu adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama.
Sabar ya, ini paparannya harus 1 jam ya Bu. Ya sambil ngemil, sambil menikmati snack yang sudah disediakan, monggo. Ya, kita enjoy, kita kan saling berbagi pengalaman. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, pada elemen menstabilkan identitas. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, manusia pasti akan berbuat salah. Ya, yang tidak salah itu bukan manusia. Ya malaikat ya Bu. Kalau dalam keyakinan kita, manusia itu pasti akan berbuat salah, lupa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pasti akan melakukan suatu kesalahan. Nah, membantu murid mengenali basic. Yang tadi basic need, kebutuhan dasar manusianya yang ingin dipenuhinya itu apa ketika mereka melakukan kesalahan tersebut. Misalnya anak pakai lipstik perempuan atau memakai pakaian yang ini, atau datang terlambat ya Mbak Priscil ya, oh kamu tidak masuk itu kenapa, itu kan ada. Nah, ada kebutuhan yang mereka tidak dipenuhi, anak itu tidak tahu. Nah, kita lah ya sebagai orang tua rumah kedua bagi mereka setelah di rumah. Karena di rumah pertama biasanya orang tuanya ada yang aware dan ada yang tidak aware. Ya, banyaknya di kita ini ya serahkan saja semuanya pada sekolah. Ibu di sini belum. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu tadi power, apakah tadi survival, love and belonging, fun, satu lagi apa ya? Freedom, kebebasan. Ya, nah disinilah kita ambil tindakan. Oh, anak ini begini pasti begini. Ayo kita bareng-bareng. Nah, gurunya gimana? Kamu bisa saja Kak melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini validasi, memvalidasi kebutuhannya. Intervensi ini bisa membantu siswa kembali ke tujuan semula dengan kata singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau diri kita ya, posisi diri kita itu sebagai pemantau atau sebagai seorang manajer. Nah, ini ada kata-kata. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Bagaimana kamu ingin memperlakukan rekan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apakah tugas kamu saat ini? Tugas pokok kamu itu apa? Apa yang kamu inginkan? Kapan kamu siap untuk memulai, untuk jadi lebih baik lagi? Pertanyaan-pertanyaan yang ini bisa nanti kita praktekkan ya. Oke, next. Kesimpulannya, kesimpulan dari 3 yang tadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungannya terasa aman dan nyaman. Jadi yang hal pertama itu kita ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, biar anak tuh bersemangat, kangen ketemu baru ibu sehat. Ada kan, bocor agak jauh di dia, pelajaran itu kita harus ciptakan pada diri siswa itu.
biar mereka tuh semangat, kangen mau berangkat. Jangan kayak anak saya nih, nggak berangkat sehari, mama nggak mau ke sekolah, nggak lagi panas, nggak apa-apa panas juga, nanti juga sembuh kalau sekolah. Nah itu sudah tertanam ya, padahal saya nggak nanamin dong. Nah, kita tanamkan pada diri anak kita itu supaya mereka itu betah, nyaman, berada di sekolah, ya. Kalaupun mereka ada ini, kita ciptakan dulu lingkungannya seperti itu. Barangkali dari paparan diseminasi saya tentang budaya positif, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.